tergantung kebijakan proyek aja sih biasanya, perjanjiannya gimana. Kalau di Jakarta sih biasanya malah nggak ada libur. Nah, pokoknya liburnya pas hari raya tok. Nah, itu ngaturnya ya beda lagi. Ya, ini pengandaian saja. Nah, oke. Nah, terus bulan pertama, oke. Kemudian kita memasukkan plotting persentase tadi ke dalam schedule ya. Di bawah kita siapkan ada progres mingguan, progres kumulatif, progres mingguan aktual, dan kumulatif aktual, kemudian deviasi. Nah, ini adalah progres rencana. Ya, sedangkan yang di bawah adalah progres yang benar-benar terjadi di lapangan. Nah, deviasi adalah pengurangan antara progres aktual dengan progres kumulatif. Nah, deviasi ini akan menunjukkan nilai kalau misalnya deviasi ini menunjukkan keterlambatan. Ya, keterlambatan. Nah, apabila mingguan kumulatif. Apabila nanti biasanya ya kalau di proyek itu kalau proyeknya itu terlambat kira-kira sudah 10% itu biasanya kalian dapat SP. Ya, kalau di upgrade di sipil SP itu surat puas, tapi kalau di proyek SP itu surat peringatan. Nah, surat peringatan ini biasanya ya maksimal 3 kali. Setelah itu apa? Setelah itu biasanya bisa langsung dihentikan dan diputus kontrak karena dianggap sudah one prestasi kontraktornya. Seperti itu. Biasanya kalau udah 7%, 10%, tergantung nilai proyeknya ya besar kecilnya. Nah, itu biasanya akan diperingatkan dengan SP. Seperti itu. Nah, kita siapkan ini. Nah, kemudian selanjutnya kita plotting. Nah, kita akan menghitung bagaimana membersihkan lahan kira-kira butuh waktu berapa ya. Ini memang kita asumsi karena ini rencana. Kan kita sudah melihat lokasi langsung atau berdasarkan pengalaman juga. Kira-kira pembersihan lahannya butuh berapa hari? Ya, kalau misal 3 hari ya masukkan seminggu lah. Ya, kalau pakai MS Project lebih detail by day. Ya. Tapi kalau pakai Excel ini mingguan biasanya. Ya, kalau dibikin harian langsung banyak. Jadi 6 berapa ya itu banyak. Oke. Terus 0,81 ini kita anggap karena ini berada di dalam lingkungan kantor, jadi yang dibersihkan hanya rumput-rumput dan apalah yang tidak terlalu ribet sehingga kita masukkan 1 minggu. Nah, kemudian administrasi dan dokumentasi proyek ya. Dia itu nilainya lamsam ya, tetapi harganya cuma segitu untuk selama proyek berjalan. Ya, selama proyek berjalan berarti bagaimana? Nah, berarti kita hitung nih ada berapa minggu sih di sini? Oh, 22. Berarti bagaimana? Berarti sama dengan ini dibagi
berapa? Dibagi 22, wah malah tanya. Ya, 22 dapat dari mana? Dari 22 minggu efektif. Ya, bulan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ada 22. Nah, contoh ya. Delete dulu. Nah, misalnya, nah ini kan tadi kan kita kan dari sini ya. Terus kita mau drag. Nah, pasti akan lari ya. Ini kemana? Oh, ini masuknya ke sini. Berarti dibagi ini dibagi 22, salah. Padahal harusnya yang dibagi sini 0,13-nya ya. Nah, caranya gimana? Sama dengan tadi dikasih dolar biar diem anteng ya, duduk manis. Nah, diam-diam baik-baik di situ. Nah, kemudian kita lerek. Nah, tapi sebentar sebelumnya ya, ini kan sengaja salah ya, kita tahu lah ya. Nah, fungsinya kontrol, nah, di sini adalah untuk mendeteksi adakah kesalahan hitung. Ya, kalau dia sudah 0% antara selisih, berarti caranya gimana sih? Oh, caranya adalah persentase dikurangi jumlah sak lerek iki. Sak lerek sing biru iki. Nah, sama dengan persentase 0,13 dikurangi jumlah satu lerek sini. Enter. Oh. Oke. Yes. Nah. Kalau dia belum 0, ya, kalau dia belum 0 berarti masih ada yang salah. Nah, kita akan lacak. Ya. Lacaknya ya, oh berarti yang ini tadi masih ada kesalahan. Pembagiannya masih belum benar. Ya. Jadi kita samakan. Derek. Ya, 0,01, 0,01 dan bla bla bla. Nah, sekarang kita cek. Oh, ini tadi yang 0,02 sudah menjadi 0. Berarti oh ini plottingnya sudah benar dari segi penghitungan. Ya, dari segi penghitungan. Karena plotting itu tidak hanya dari segi penghitungan tapi juga menempatkan dia itu ada di mana. Ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas saya lanjutkan. Kalau nggak jelas, bilang minta diulang yang sebelah mana. Oke. Nah, jangan lupa dikasih dolar. Nah, ini juga ya, dikasih dolar. Dibagi dengan perkiraan kita mau mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya. Nah, kemudian kita lihat ke bawah. Ada pekerjaan galian pondasi, galian footplat, galian bis beton. Ini kalau ada ya, tapi disesuaikan aja dengan proyek kalian. Nah, kemudian ada urukan tanah kembali, ada urukan bis beton, kemudian pasir bawah pondasi dan sebagainya. Nah, urutan pekerjaan di urutan
pekerjaan yang di sini kalian usahakan supaya kalau bisa tuh berurutan. Yang mana dulu sih? Oh, galian dulu. Galiannya yang mana? Sebenarnya sih footpad dulu, kemudian ini ya nggak apa-apa sih, terserah. Pondasi dulu ya, pondasi dulu, kemudian footpad didalemin ya. Nah, kemudian galian ini mau saya kerjakan berapa minggu? Sebentar, kayaknya azan. 5 menit. Oke, kita lanjutkan. Oke. Sebentar. Aduh, mana tadi? Sampai mana tadi? Oke. Ini diharapkan bisa urut ya, mana dulu yang harus dikerjakan. Nah, kemudian kita plotting. Ya, kita mau kerjakan kira-kira di minggu keberapa gitu. Kita taruh di sini. Nah, kemudian hal-hal yang perlu kita ingat ketika kita menggarap
Sebentar. Oke. Oke. Apa namanya? Yang perlu kita ingat adalah kapan kita kira-kira kan namanya bikin schedule, artinya itu tidak ada benar dan salah. Sebentar. Oke sih. Oke, kita lanjutkan ya karena ini ada WhatsApp dari pimpinan. Sebentar. Oke. Nah, ini apa namanya? Yang perlu kita perhatikan adalah kita supaya schedule ini logis. Logisnya di mana? Ya. Pokoknya intinya satu harus logis. Nah, kalau Anda tidak bisa menjelaskan kenapa ini saya plotting di sana, berarti tidak logis. Nah. Kemudian misalnya gini, kalau Anda itu membuat, misalnya nih, membuat pasangan beton apa cor-coran beton. Cor-coran beton itu kalau misalnya rumah tinggal ya dengan metode yang biasa atau tidak menggunakan precast atau tidak menggunakan baja ya akan sangat tidak mungkin pekerjaan beton itu dilakukan hanya dalam 1 minggu. Ya. Jadi pekerjaan beton itu harus sudah include dengan pembesian, kemudian bekesting, pengecoran, sampai pelepasan bekesting. Ya. Tidak mungkin dilakukan dalam 1 minggu. Kalau 2 minggu gimana? Ya. Mungkin hanya untuk kolom. Ya, hanya untuk kolom itu seminggu itu sudah sama pembesian sama bekesting. Jadi begitu selesai dicor 24 jam, 36 jam itu bekesting sudah boleh dilepas kalau kolom.
kolom ya. Nah, ini kalau misalnya Anda itu ngecor plat lantai sama balok, kalau langsung dibuka dalam waktu 24 jam, 36 jam, atau 48 jam, ambyar. Ya. Kenapa? Kembali lagi ke pelajaran statika, kalau masih ingat. Ya, di mana kolom itu menahan tekan, ya. Jadi dia memang kalau balok itu lebih menahan ke lentur. Padahal kalau kita melihat beton itu sifat aslinya itu bukan melentur, ya, tapi kuat menahan tekan. Sehingga dia tidak bisa betonnya belum matang kemudian dia dilepas, itu nggak bisa. Kalau balok sama plat, ambyar. Nah, logisnya berapa? Kalau betonnya pakai yang beton normal, ya, tanpa tambahan aditif atau apa, ya. Kalau beton normal untuk balok, ya, terutama kan kita harus melihat yang paling lama. Balok itu bisa dilepas setelah 14 sampai 21 hari. Ketika kekuatan beton sudah mencapai 80 sampai 85%. Ya. Jadi sangat tidak logis kalau Anda membuat pembetonan gitu ya. Pembetonan ini di plot cuma 1 minggu, itu enggak logis. Ya, kalau untuk balok dan plat lantai. Nah, kalau slope bagaimana? Nah, karena slope itu berada di atas tanah atau berada di atas pondasi batu kali, ya, maka dia bisa dilepas dalam jangka waktu 1 minggu boleh. Karena dia akan selalu disangga bawahnya. Ya, gitu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, apalagi? Nah, pemasangan pemipaan air bersih. Kapan dikerjakan? Nah, pemipaan air bersih itu tidak cuma pas masang kran. Ya. Jadi kan kalian pakai logika aja, kran mungkin dikerjakan waktu apa sih? Apakah kamu memasang apa ki jenenge? Apakah kamu akan memasang seperti model industrial yang ada di luar atau ditanam di dalam tembok? Ditanam, ya, mungkin ada shaft kecilnya itu, ya. Demikian pula dengan perkabelan, ya, yang dikasih konduit lah gini. Ya. Artinya apa? Pemipaan itu dikerjakan bersamaan dengan tembok, ya, dinding, plesteran. Kenapa? Karena dia instalasinya harus rapi di dalam dinding. Ya toh. Demikian juga dengan kelistrikan. Kelistrikan dipasangnya kapan? Kamu pasang T-box, kemudian pasang konduit, ya. Kalau pemipaan pasang shaft, ya, pada saat pekerjaan dinding berlangsung. Berarti bagaimana plottingnya, ya? Plottingnya adalah ketika kamu mengerjakan pekerjaan dinding, ya kamu juga sekaligus mengerjakan pekerjaan itu, pemipaan sama listrik. Ya. Nah, listrik juga dikerjakan pada saat pengerjaan plafon. Atau kan tetap dirangkai atau dikasih tempat. Jadi ketika membuat schedule pekabelan, ya, itu berarti
bersamaan pada saat ngerjain dinding, tetapi juga harus bersamaan juga pada saat pekerjaan plafon. Gitu, karena kan masang-masang apa downlight, masang-masang macam-macamnya itu kan harus dikerjakan pada pekerjaan plafon. Nah, tidak mungkin sudah selesai baru dipasang. Enggak, ya harus disiapkan dan dihubung-hubungkan kabel-kabelnya. Ya, jadi nanti selesai tinggal pasang lampu. Gitu. Nah, kemudian apalagi yang kira-kira perlu diperhatikan? Pekerjaan pemipaan air kotor, air bersih ya, bisa ya. Kemudian untuk kusen. Nah, pemasangan kusen itu kan tergantung kusen apa yang kamu pakai. Ya toh? Kusen apa yang kamu pakai? Nah, kalau kusennya kusen kayu jati sugih wong ya. Pokoknya orang lama itu pokoknya kusennya njaluke kayu jati. Nah, kapan mengerjakan kusen kayu? Kusen kayu itu dikerjakan bersamaan dengan dinding. Caranya bagaimana? Caranya kusen niku dicagak isik ben ngadeg. Ya, terus dikasih angkur, dipasangi kanan kirinya baru dipasang boto. Ya. Itu kalau kusen kayu. Nah, bedanya kalau kusen PVC dan UPVC adalah masangnya adalah ketika semua sudah beres. Ya. Tinggal dinabel atau di apa itu. Ya, jadi sudah acian, sudah dicat pun enggak masalah. Ya, asal logis. Jadi, ya, kok kusennya saya tidak akan berkata, kok kusennya udah kayak gini to ki jane apa to ki spesifikasine. Nah, kalau memang spesifikasinya kayu ya tak salahke. Tapi kalau kamu spesifikasinya di terakhir karena ini UPVC-nya pakainya UPVC. Gitu. Ya. Terus apa namanya? Apalagi ya? Plat lantai, jendela. Ya, jendela juga sama, kusen jendela kalau kayu itu biasanya dipasang bersamaan dengan dinding ya karena harus diangkur tadi. Nah, kemudian saniter. Nah, kalau misalnya Bu saya itu mau masangnya ini tahap pertama itu minggu kedua, tahap ke masang apa jenenge ring balok lah misalnya plat lantai ngecor. Saya mau ngecor tuh separuh dulu, kemudian nanti separuhnya lagi tuh kapan gitu. Bisa, bisa ya, tinggal ini diatur. Oh, ini di minggu ke berapa sini, kemudian sananya minggu ke berapa. Nah, tuh. Ya, ini kalau kalian lihat ini masih nah, tuh. Nah, kemudian apa lagi ya? Partisi nanti udah selesai semua. Kemudian apalagi. Nah, instalasi plumbing dan bla 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 itu biasanya kan bersamaan dengan pokoknya dikasih tempat pada saat apa namanya ini loh dibikinin tempat pada saat pengerjaan beton, bukan ditanam ya, nggak boleh ditanam kalau sekarang mah ya, kalau sampai pipanya pecah itu ya memang ada pipanya yang tipe apa itu untuk ditanam itu ada sih sebenarnya khusus.
Nah, kemudian untuk pasang kloset itu biasanya dikerjakan setelah masang keramik kamar mandi. Ya. Jadi urut-urutannya tidak boleh pasang dulu baru dikasih keramik, itu biasanya ditanam, itu sekarang udah nggak zaman yang seperti itu. Biasanya kalau kloset itu biasanya pasang setelah keramik kamar mandi selesai dan sebagainya. Nah, kemudian ini progres mingguan ya, progres mingguan itu adalah jumlah yang dikerjakan dalam 1 minggu. Ya, jadi ini jumlah dalam 1 minggu ya. Nih seminggu ini ngerjain apa? Ya, ini minggu kedua misalnya. Ya, ini contoh aja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kadang-kadang ada yang membuat schedule itu melonjaknya 20%, 5% jadi 20%. Itu biasanya kayaknya sih enggak mungkin kecuali dia pakai precast yang prefabricated. Ya. Tidak mungkin, cuma biasanya yang model seperti itu pakai yang precast prefabricated, beton pracetak. Ya, precast pracetak di pabrik. Tinggal masang, itu cepat. Ya, tapi biasanya kalau untuk yang normal kenaikannya itu kewajarannya itu ya tidak terlalu tajam. Ya, tuh. Kemudian apa namanya, yang rencana loh ya, tapi kalau yang pelaksanaan itu ada kemungkinan memang tajam kenaikannya atau turunnya gitu. Nah, kemudian kalau yang kumulatif. Nah, kalau yang kumulatif adalah penambahan dari minggu pertama. Minggu sekarang dengan minggu yang lalu. Ya, minggu sekarang sampai ke minggu yang lalu. Nah, di ujung sini seharusnya, karena ini contoh yang nggak saya selesaiin. Nah, di ujung sini seharusnya 100%. Harus 100%. Kalau hasil akhirnya 99% gimana? Cari. Ya. Cari dulu, barangkali ada yang kelewatan. Ya. 99%,00. Berarti ada 1% yang hilang. Ya. Harus dicari kalau masih 1%. Nah, tetapi kalau 99,98 ya di round up aja. Ya, karena tidak terlalu signifikan. Ya, di round up. Ya, tapi seharusnya 100%. Harus 100%. Ora 100% ora bayaran. Ya, karena termin dibayar, pelunasan dibayar kalau sudah 100%. Kalau ora 100% ora dibayar. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana membuat kurva? Nah, kurva ada dengan insert chart nih ya. Karena ini data yang diambil adalah yang sini. Tapi kok jelek? Nah, kalau jelek gini caranya, ini di format chart area, filenya no fill ya, sehingga dia transparan. Ya, kemudian yang tidak diperlukan dibuang. Buang. Ya. Ini pindah ke sini. Gitu, oke. Aduh.
Nah, gimana nih? Nah, pokoknya di aware di sini toh. Nah, ini harusnya kan gitu. Kita mulai dari 0 dulu. 0 itu berarti di minggu sebelumnya ini 0, kemudian ini di aware sampai menyentuh yang 0-nya tuh di titik sini. Ya, ininya di aware ditarik, di stretching sampai yang paling atas, nanti kurva S atasnya itu menyentuh yang paling atas ini. Ya, ujung sini nih. Ya, menyentuh ujung sini. 100%. Nah, kalau kurva S-nya tuh sebenarnya tinggal insert kurva ya, tinggal diatur datanya yang mana yang tadi ya, kemudian di aware sampai ujungnya sini sama ujungnya sana tuh ketemu. Nah, yang membuat repot adalah bagaimana plottingnya, benar apa enggak. Tadi kata saya kan harus memperhatikan umur beton, harus memperhitungkan material yang digunakan. Karena apa? Karena kalau beton kan memperhatikan usia beton itu 7, 14, 21, 28 ya, yang kalau sudah mencapai 100% itu 28 hari. Nah, kalau menggunakan baja akan lain lagi skedulnya ya. Baja itu kan cuma dilas atau dipaku keling atau dibaut ya, sehingga jauh lebih cepat. Cuma harganya biasanya memang lebih mahal baja. Nah, seperti itu. Kemudian apa jenenge? Ya pokoknya beda material pasti schedule-nya juga akan berubah. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk schedule? Silakan dipraktekkan untuk membuat schedule minggu depan. Kita presentasi, kalian mencoba untuk menunjukkan ini loh schedule saya. Ya, saya akan menunjuk random. Ya, tolong diselesaikan untuk scheduling. Saya pengen ngerti bagaimana kamu mengeplot, sudah masuk akal atau belum. Oke? Baik, Bu. Oke. Sudah cukup jelas ya, tidak ada pertanyaan ya. Pertanyaannya paling absennya belum, Bu. Bentar. Emang belum saya bikin. Kita kocrok. Bikin laptop. Sepada. Apa tuh ki? Oh, rapi ding. B. Presensi. Ya, minggu depan presentasi untuk plotting schedule. Salah pun nggak apa-apa, intinya tuh kan namanya belajar, ya nggak usah takut untuk membuat kesalahan, cuma harus belajar dari kesalahan yang ada sehingga kamu kayak gini tuh salah, oke, diperbaikin ya. Oke, silahkan isi presensi. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dan sudah cukup jelas, saya akhiri dulu untuk perkuliahan sore hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa minggu depan.